Sejak dulu hingga kini, manusia kerap terjebak dalam pola pikir yang bisa disebut logika mistika. Cara berpikir yang menghubungkan setiap peristiwa dengan kehendak gaib, lalu menutup pintu pertanyaan dengan kalimat, "Ini jalan Tuhan." Di sekitar kita, hal ini masih sering terasa sebuah musibah dianggap langsung sebagai hukuman, sebuah keberhasilan disematkan mutlak sebagai restu, dan kadang agama dijadikan pembenaran mutlak tanpa boleh ditanya kembali. Namun, apabila kita telusuri jejak sejarah, kecenderungan ini bukanlah hal yang baru. Hal ini telah mendarah daging sejak berabad-abad lalu, bahkan jauh sebelum Masehi, ketika masyarakat Yunani kuno percaya bahwa gempa bumi adalah amarah Poseidon, petir adalah tombak Zeus, dan nasib seorang manusia bisa berubah hanya karena murka atau restu para dewa. Hai semuanya, perkenalkan gue Prilin Murasaki yang akan mengajak kalian untuk berpikir lebih dalam dan menjelajahi dunia-dunia yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Dan di video kali ini gue ingin mengajak kalian untuk menjelajah ke era Yunani kuno untuk kita belajar secara langsung apa sih yang menyebabkan logika mistika ini ada, dan kemudian bagaimana perkembangan pemikiran-pemikiran seperti filsafat ini mulai ada untuk menantang logika-logika mistika tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas ya. Di sebuah negeri yang namanya Yunani, orang-orang hidup dengan cerita. Cerita-cerita itu bukan sekedar hiburan. Cerita itu adalah sebuah teka sebab akibat. Nah, jika ada seorang raja sombong mematahkan sumpah, dewa-dewa itu bisa murka. Jika ada seorang petani yang meninggalkan korban, panen bisa berlimpah. Ada dewa yang mengatur angin, dewa yang menjaga lautan, dewa yang membalas kesombongan. Dan kisah-kisah itu mengajarkan kalau misalnya kamu berbuat seperti ini, maka balasannya seperti itu. Bila melanggar aturan atau menghina dewa, maka nasib buruk akan menimpa. Pola pikir semacam ini memberikan rasa aman karena ada pelaku dan akibat supernatural serta aturan sosial, yaitu hormat kepada para dewa, ritual, korban, dan juga rakyat. Dalam kata lain, dunia itu diatur oleh pola pikir logika mistika. Adanya ritual, adanya restu dewa, adanya kesalahan moral yang bisa menyebabkan retribusi ilahi. Ini adalah latar budaya dan peran mitos serta agama tradisional Yunani yang sudah mengakar dari zaman-zaman ini banget, di zaman-zaman era sebelum Masehi. Nah, di tepi laut Ionia, di kota-kota pelabuhan yang sibuk dengan kapal dagang, dan secercah cahaya lain yang muncul di benak beberapa pemuda. Mereka itu bukannya ingin membunuh cerita-cerita yang sudah beredar di kalangan masyarakat, namun mereka itu hanya ingin bertanya, apakah selalu perlu ada dewa untuk menjelaskan hujan atau gerhana? ya, bukannya menolak keindahan mitos yang sudah lebih dulu ada ya, tetapi mereka mencoba menemukan alasan alami, sebab yang bisa diamati untuk peristiwa-peristiwa alam. Dan dari sinilah benih-benih yang kemudian disebut filsafat tumbuh. Kita mengenal mereka sebagai para prasokratik. Para filsuf pertama yang sering digaung-gaungkan dan sering disebutkan diantaranya adalah Thales, Anaximander, Heraclitus, dan Parmenides. Namanya susah-susah banget ya buat disebut, tapi kita akan coba mengingat nama mereka satu persatu. Setiap dari nama ini yang membawa gaya berpikir yang khas dan tanggal kasar kelahiran atau aktifnya yang ditulis oleh para sejarawan. Keseluruhan peralihan dari penjelasan mitologis ke penjelasan rasional, itulah yang jadi inti lahirnya tradisi filosofis barat. Yang pertama, Thales. Coba kalian bayangkan begini deh, Thales itu adalah seseorang yang berdiri di dermaga, lalu dia menatap laut lepas sampai pikirannya itu berkata, mungkin asal segala sesuatu ini adalah air Dahlia. begitu pikir Thales. Thales ini kira-kira lahirnya itu sekitar 624 sampai 546 sebelum Masehi. Thales ini adalah sosok filsuf pertama yang memberi contoh bahwa Jangan masa mengundang dewa untuk tiap fenomena. Coba deh cari prinsip tunggal yang menjelaskan berbagai perubahan. dia dianggap salah satu pendahulu filsafat karena mencoba menjelaskan kosmos dengan alasan alami, bukan mitos. Kemudian penerusnya Anaximander, dia itu lahir sekitar tahun 610 Masehi sampai 546 sebelum Masehi. Anaximander sebagai muridnya Thales, dia itu mengubur mitos dengan gambaran lain. Dia tidak hanya fokus pada satu elemen biasa, melainkan dia fokus pada sesuatu yang tidak terhingga dan tak berwujud, yang dinamakan apeiron. Ini adalah sebagai asal mula segala hal. Lalu dari apeiron, lahirlah perbedaan seperti panas atau dingin, kering atau basah, dan seterusnya.
Dia bahkan mencoba sebuah peta kosmos dan juga melakukan penjelasan alami untuk fenomena yang di dahulu itu dijelaskan oleh para legenda. Setelah Anaximander ada Heraklitus, kira-kira dia itu lahirnya 540 sampai 480 sebelum Masehi. Dia datang dengan citra lain. Dia berpikir bahwa segala sesuatu itu mengalir, perubahan itu merupakan hakikat realitas. Dia berkata dengan kata-kata yang masih memikat bahwa semua itu mengalir dan bahwa ada logos, yaitu sebuah rasio atau tatanan yang membuat pergantian itu bukan semata kekacauan. Logos ini yang diartikan sebagai logika ya. Nah, dari Heraklitus itu muncul gagasan bahwa harmoni lahir dari pertentangan, bukan dari tetapnya sebuah bentuk yang sama. Nah, sebaliknya Parmenides yang dia lahir di awal abad ke-5 sebelum Masehi, dia itu memiliki pendapat sebaliknya, bahwa realitas sejati itu adalah satu, tidak berubah. Bahkan perubahan itu adalah ilusi panca indera. Dia membawa argumen yang sangat tajam soal keberadaan dan akal budi, bahwa akal berkata satu hal, panca indera memberi kesan lain. Dan ini memaksa para pemikir berikutnya mulai berpikir lebih kritis tentang apa yang disebut kenyataan. Di samping mereka ada Pythagoras yang lahir kira-kira 570 sebelum Masehi, yang menaruh angka dan harmoni matematis di pusat kosmos. Bagi Pythagoras dan pengikutnya, dunia itu memiliki struktur numerik. Angka bukan sekedar alat pengukuran, melainkan kunci yang merumuskan dengan hubungan musik, matematika, dan bahkan etika dalam cara hidup yang kadang berbau misterius dan juga mistik. Aliran Pythagorean punya unsur religius sekaligus rasional. Mereka melihat hubungan antara angka dan keteraturan dalam alam. Jadi seorang Pythagoras ini, dia itu masih menganut agama dari Yunani kuno, tapi dia juga berpikir secara rasional melalui angka-angka dan juga matematika. Selain nama-nama besar tadi, ada pula puluhan pemikir lainnya. Salah satunya ada Anaxagoras yang membawa gagasan tentang nous atau akal sebagai penggerak. Lalu ada Empedocles yang berbicara 4 unsur, bumi, air, udara, api, Vater ya, dan 2 kekuatan, ada cinta dan juga perpecahan. Kemudian ada Anaximenes yang menyarankan udara sebagai prinsip ya, dan seterusnya. Banyaklah para pemikir lainnya. Bersama-sama mereka itu merajut sebuah peta baru, bukan lagi mitos sebagai jawaban otomatis, melainkan pertanyaan berulang tentang sebab yang dapat diuji, meski jawaban mereka berbeda-beda dan kadang bertentangan. Nah, sementara itu di Athena ya, di kawasan ibu kota yang semakin demokratis pada abad ke-5 sebelum Masehi, muncul kebutuhan lain dengan adanya majelis, pengadilan, dan kegiatan politik yang mengandalkan kata-kata. Muncullah para pasar baru, yaitu guru yang mengajarkan seni berbicara dan memenangkan argumen. Dari situ tumbuhlah kaum sofis. Mereka adalah pendidik profesional yang memungut bayaran untuk mengajarkan apa itu retorika, apa itu etika praktis, tata pemerintahan, dan juga seni berdebat. Jadi mereka itu tuh bukan satu paham tunggal, tetapi mereka itu menonjolkan kemampuan berbicara yang meyakinkan, kepentingan manusia dalam urusan publik, dan seringkali sikap skeptis atau relativis terhadap kebenaran universal. Peran mereka ini muncul sebagai respon praktis terhadap kebutuhan warga kota demokratis, bukan semata-mata pengganti filsafat alam. Nah, di antara para sofis ada seseorang yang bernama Protagoras. Kira-kira dia itu lahirnya 490 sampai 420 sebelum Masehi. Dia terkenal dengan kalimat yang selalu diulang-ulang, Manusia adalah ukuran dari segala sesuatu. yang sering dimaknai sebagai relativisme atau kebenaran bergantung pada pengamat atau perspektif manusia. Protagoras mengajarkan tata bahasa, retorika, dan bagaimana menindang argumen agar muridnya unggul dalam sidang dan majelis. Lalu ada Gorgias. Kira-kira dia itu hidupnya 483 sampai 375 sebelum Masehi. Dia adalah seorang sofis yang menegaskan kemampuan retorika sampai pada bentuk yang hampir provokatif. Dalam fragmen yang terkenal, ia disajikan sebagai penguji batas-batas pengetahuan, bahwa mungkin tidak ada yang benar-benar ada, atau setidaknya tidak mungkin selalu membuktikannya lewat kata-kata. Dalam praktiknya, dia adalah seorang ahli orasi yang tahu cara membuat audiens terpesona oleh gaya bicaranya. Dan Plato sebagai penulis dialog, dia itu selalu menggunakan Gorgias untuk mengilustrasikan bahaya retorika yang hanya pandai mempengaruhi tanpa peduli kebenaran. Kemudian sofis lainnya ada Prodicus, pengasah detail kata. Dia itu sering digambarkan sebagai ahli perbedaan makna kata-kata atau semantik. Dia memisahkan sinonim dan memilih istilah yang tepat atau sebuah perhatian pada bahasa yang juga penting bila tujuan kamu adalah memenangkan debat dan membentuk pemahaman.
Setelah itu ada Hippias yang dikenal sebagai sosok serba bisa. Dia adalah seorang polimet yang bangga pada luasnya ilmu yang ia kuasai. Dan yang lain lagi ada Antifon, Thrasymachus, dan yang lainnya ya, masih banyak lagi ya. Mereka itu menambah keberagaman gaya dan tujuan dari para kaum sofis ini. Lalu bagaimana ya pertemuan antara kaum prasokratik yang sibuk soal asal dan hakikat alam serta kaum sofis yang sibuk soal bahasa, persuasi, dan keberhasilan politik ini? Nah, mereka ini bertemu dan sering gitu loh melakukan perdebatan. Perdebatan mereka sebenarnya lebih seperti ya pasar suara. Sebagian pemikir menyindir kaum sofis karena membuat kebenaran tampak relatif atau mengajarkan teknik untuk memenangkan argumen tanpa peduli isi moralnya. Jadi kaum sofis ini ya di sisi lain mereka juga menuduh para filsuf alam itu terlalu terbang tinggi membahas prinsip-prinsip kosmik yang tidak berguna buat orang yang harus berdebat di pengadilan atau memimpin kota. Ada juga ya perbedaan dari segi metode. Kalau para filsuf dari prasokratik ini mencoba mencari prinsip rasional yang menjelaskan alam, maka kaum sofis itu berfokus pada cara berpikir yang membantu manusia hidup dan menang dalam konteks sosial. Plato lewat tokoh-tokohnya itu selalu mengkritik banyak para sofis sebagai oportunis retoris. Tapi ya bukan berarti semua kaum sofis itu tidak punya kontribusi intelektual. Mereka memupuk kesadaran soal bahasa, etika praktis, dan relativitas perspektif yang kelak penting dalam teori pengetahuan. Nah, disinilah seorang filsuf baru yang bernama Socrates muncul. Dia itu bukan kalangan sofis, tapi dia itu juga bukan anak langsung dari filsuf-filsuf prasokratik yang tadi kita sebutin. Dia itu kira-kira hidup di abad ke-5 sebelum Masehi, 470 sampai 399 sebelum Masehi. Dan dia itu tuh menempati posisi yang cukup aneh. Dia suka bertanya seperti seorang sofis, tapi dia menolak mengajar demi bayaran. Dia menuntut definisi yang tegas dan mencari kebenaran moral universal yang bukan sekadar retorika yang menang. Nah, di sini Socrates itu memainkan peran pengacau terhadap kesombongan retoris dari kaum sofis. Dia memaparkan inkonsistensi, memaksa lawan bicara menyadari ketidaktahuan mereka, dan berlomba mencari definisi yang lebih stabil untuk konsep seperti keadilan atau keberanian. Nah, dalam sumber-sumber klasik, karya-karya Plato yang merupakan murid dari Socrates ini melukiskan sosok gurunya itu sebagai penantang kaum sofis. Tetapi para sejarawan modern juga mengingatkan bahwa gambaran ini juga dipengaruhi cara Plato menggunakan tokoh-tokoh itu dalam dialog. Intinya, si Socrates ini pada masa ini ya dia sebagai bapak filsuf terbesar gitu loh, walaupun dia bukan filsuf pertama, tapi dia mengisi ruang antara dua tradisi, menentang kecenderungan relativis atau eristik yang dia lihat pada sebagian sofis, dan juga mempertanyakan beberapa spekulasi metafisik yang terlalu jauh dari soal etika manusia. Nah, akhirnya kisah ini bukan tentang satu kemenangan tunggal, bukan bahwa dewa-dewa menghilang atau bahwa rasio menang mutlak semalam. Perpindahan dari logika mistika ke penjelasan rasional berlangsung bertahap dengan tumpang tindih antara adat, agama, kepercayaan, retorika politik, dan pencarian filsafat. Mitos ini tetap hidup di dalam drama, di dalam agama atau kepercayaan, dan juga imajinasi budaya. Sementara gagasan tentang prinsip alami, bahasa, dan argumen rasional itu makin berkembang. Kaum sofis itu mengajarkan seni yang berguna bagi kota demokratis. Filsuf prasokratik itu menanam benih metode naturalistik, dan Socrates sebagai bapak dari filsafat, dia itu menekankan agar etika dan definisi itu mendapat perhatian serius. Jadi dongengnya itu berakhir seperti senja panjang, bayang-bayang dewa masih ada, tapi cahaya nalar mulai merayap masuk, mengubah cara orang bertanya dan menjawab dunia. Dan inilah kita mulai untuk masuk ke dalam fase berpikir secara logika ya, gak cuma kita berpikir secara ilmu yang sudah disajikan oleh para guru, tapi Socrates ini tuh dia membuka sebuah ruang di mana pola pikir dan cara berdialektika itu adalah hal yang penting, dan kita akan bahas di segmen selanjutnya.